Masuk atau stop? 1, 2, 3. Pasang WC hari ini. Ya, Ibu terakhir. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya. Jadi omset berapa? Kemarin dapat 700. Kemarin kita nggak ada talent Ibu. Setiap weekend ada talent. Weekend aja ada talent ya. Cuma Sabtu Minggu ada talent kan? Kemarin tuh baru pertama buka tanggal 1 ke tanggal 2 sama kemarin aja Ibu. Oh, nanti saya suruh setiap weekend ada talent. Kalau enggak, kamu aja yang nyanyi. Bagi gratis. Tapi kalau nggak ada talent berapa? 500. Oh, oke lah. Jadi abis ini dapatlah 15 juta paling nggak dapat deh. Amin. Ibu nanti kalau yang di dalam itu dia masuk semua lebih hamil. Iya, lagi diatur. Mana itu? Siapa ya? Satpol itu sebenarnya. Di luar itu kan masih kepecah-pecah. Ya, itu kan tempat parkir sebenarnya. Yang luar tuh suruh masuk semua di sini biar crowdnya satu titik aja. Ya, kan tempatnya juga gratis. Karena yang luar komplain WA ke saya, Bu, kita nggak diizinin masuk. Padahal di sini izinin masuk. Ibu Kadis koordinasi dengan Satpol PP. Yang ada di situ pilihannya masuk atau nggak pakai surat, pakai geret. Masuk atau stop. Supaya konsentrasinya satu aja. Ayo belanja. Nanti belanja. شكلنا يعني أنا شبهك Nanti تمام Chelsea beli terserah mana yang وتبان mau. حاجات Ada catatan apa buat Pemprov? Kurang apa? Kurang terang, kurang rame, kurang apa? Oh, WC nggak ada. Oh, besok saya suruh PU kirim portable WC. Oke. Koordinasi sama PU pasang AC WC hari ini. Itu Ibu terakhir. Ya, Ibu terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah. Pilih mau apa pesan? 1, 2, 3. Tidak sopan, tidak boleh ya. Tidak apa-apa ini saya bawa. Ini mau beli takjil kamu foto. Terima kasih. Terima kasih Bu Sherly Chowanda hadir di tengah kita langsung berangkat dari Maluku Utara ya? Iya, Hari ini. Maluku Utara. Tepuk tangan sekali lagi. Nyaris tidak jadi ke sini. Pusaka. Nyaris tidak jadi ke sini. Iya, Nyaris tidak jadi. nyaris tidak jadi ya Bang Doni ya. Tapi karena beliau merasa ada keterpanggilan untuk Nusantara bersatu TV bersama kita. itu blessing. Jadi dapat beliau karena kebetulan Mendagrinya tidak jadi ke Halmahera dan pertemuannya di BI sore ini. Iya. Dan kita kebagian kehadiran beliau. Iya. Terima kasih. Saya sempat sedih tadi. Saya mau nyanyi sendiri di panggung ini kalau nggak ada Bu Sherly. Kita udah catwalk sama-sama Bu. Kalau nggak duet di sini sedih sekali. Hanya Abi yang bisa bikin saya nyanyi. Tepuk tangan dulu untuk sekali lagi untuk Bu Sherly Chowanda. Luar biasa Bu. Bicara hari ini datang dari Maluku Utara, tentu banyak hal yang terus diperjuangkan. Ibu orang yang selalu teguh, selalu konsisten untuk memperjuangkan hak-hak warga bumi Maluku Kiaraha. Iya. Ibu, apa yang membuat Ibu nggak pernah berhenti di tengah tentu angin, badai, ya ada saja. Apalagi belakangan pemberitaan miring dan lain sebagainya. Tapi Ibu tetap konsisten terhadap apa yang Ibu lakukan dan percaya bahwa masyarakat terus menaruh harapan pada Ibu untuk melakukan yang terbaik bagi warga di sana. Ya, tentu saya diberikan amanah oleh masyarakat Maluku Utara. Ketika mereka berjuang memenangkan saya 27 November kemarin, janji saya adalah berjuang untuk mereka 5 tahun ke depan. Untuk itu, PR saya selama 5 tahun ini memperjuangkan supaya kehidupan mereka itu sejahtera dalam arti yang sebenarnya. Luar biasa. AB, ada 4 atribut yang dikenakan kepada seorang Ibu Gubernur Sherly Chowanda. Pertama, perempuan cerdas. Yes. Kedua, cantik. Ketiga, rajin. Yang keempat, punya hati untuk rakyatnya. Terima kasih. Kira-kira ada 4 itu yang bisa kita rumuskan dari perjalanannya selama menjadi gubernur. Bagaimana perasaan Ibu? Mana sebetulnya di antara 4 ini yang betul-betul Ibu gitu, Ibu Sherly? Mungkin kalau cantik, baik, rajin itu kan objektif ya. Mungkin bagi saya hati ya. Dari awal saya memulai karena hati saya tergerak untuk memang mau melayani masyarakat Maluku Utara. Dan dasar dari semua pelayanan saya selama 5 tahun ke depan adalah karena memang hati saya mau melayani. Susah kita meneruskan interviewnya kalau begini. Iya, tapi pernah nggak sih merasa bahwa Ibu kan disebutkan ya hampir memiliki segalanya ya Bu ya. Kalau kita bicara soal ya LHKPN dan lain sebagainya itu salah satu faktor ya Bu ya. Pernah nggak merasa berpikir oh kok ketika sekarang ini ada di ladang pengabdian, terus kemudian ada dalam tanda kutip serangan-serangan, pernah berpikir untuk berhenti nggak? Enggak sih.
Saya merasa itu bagian dari warna-warna politik dan birokrasi dan pemerintahan. Kalau sepi kan tidak seru ya. Memang harus agak rame-rame sedikit biar semakin termotivasi. Sesuai ada quotes bahwa perempuan itu seperti tea bag. You never know how strong moment is until you put the tea bag in the hot water. So, ketika tea bag ditaruh di air panas, dia semakin wangi. Ini politisi atau gubernur yang mature betul dalam berpolitik. Kalau Belajar dari Bang Don ya. Karena kalau kita lihat Anda seperti kerja turun ke bawah, merasa letih nggak? Satu, kedua, ada nggak yang membuat Anda kesal betul dalam tugas? Kalau letih nggak sih, biasanya kalau saya sudah meeting berhari-hari, saya letih. Jadi saya turun ke bawah sebagai mood booster. Saya bilang kalau saya ketemu dengan masyarakat itu mood booster saya. Jadi kemudian saya menemukan kembali alasan kenapa saya ada di sini. Kalau kemudian capek hati sih ada capek hati. Tapi kan saya selalu memposisikan diri saya sebagai seorang ibu. Bahwa ada anak yang nggak nurut itu wajar. Ada anak yang nggak nurut itu wajar. Ada ASN yang menyimpang itu wajar. Ya, tugas saya bagaimana dalam 5 tahun bisa merubah kebiasaan mereka, value yang mereka percaya, perspektif mereka, sehingga mereka ada di jalur yang benar. Sampai saat ini dalam perjalanan belum panjang lah ya, Ibu menjadi gubernur, kalau angka 1 sampai 10 pencapaiannya sudah di mana? Kalau saya menilai diri saya mungkin di 5 kali ya. Mesti coba bayangkan betapa rendah hatinya seorang gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Iya, luar biasa. Dan itu juga kemudian yang Beliau bilang 5, padahal banyak orang mengatakan sudah 8. Betul. ya, penilaian itu subjektif, tapi pada prakteknya nanti akan warga lah yang akan menilai sesungguhnya ya, Bang Don ya, Bu Sherly, apakah Iya. kemudian ada kemajuan yang dirasakan dan sebagainya. Tapi kami berharap Bu terus berjuang. Terima kasih. Demi Yaraha, kami yakin bahwa ada maksud Tuhan di balik Ibu ada di sini dengan segala yang Ibu alami. Toh kami yakin bahwa segala ini tidak kebetulan dan Ibu akan membawa kebaikan di tempat Ibu saat ini tempatkan. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sherly Coanda, untuk Ibu Sherly Coanda. Maluku Utara. Dan untuk ini kita akan memberikan sesuatu yang istimewa Ya. dan kita pikir pantas ya, Bang Don ya. Ada apresiasi, ada wording yang dari kita NTV. siapkan dari Nusantara TV, yaitu kepada Bu Sherly Coanda sebagai tokoh pembangunan daerah, tokoh transformasi pembangunan daerah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sherly. Ya. Berkenan kiranya Presiden Komisaris NT Corp Pak Nurdin Tambubolon untuk naik menyerahkan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara. Tepuk tangan. Mari Pak. Oh ya. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sherly Coanda. Ya, foto sebentar dan ada yang ingin disampaikan sedikit Pak Preskom? Sudah cukup? Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Preskom, terima kasih Bu Pak Preskom. Ya. Sherly atas kehadirannya dan kami dapat informasi Bu Sherly nggak bisa lama-lama ya Bu ya karena ada tugas negara Bu lain. Sherly ini buru-buru ke Bank Indonesia acara jam 6 ini. Oke. Tapi barangkali sedikit Bu, Ya, ada yang ingin sedikit. disampaikan mengenai penerimaan penghargaan tokoh transformasi bangunan daerah. Suatu penghormatan, saya bisa menerima penghargaan dari Nusantara TV. Terima kasih atas apresiasinya. Saya juga mengucapkan doa yang terbaik untuk Nusantara TV. Semoga semakin berkembang. Tadi saya mendengar cerita singkat, mulai dari garasi sampai punya building sendiri. Artinya ada ketekunan, ada pantang menyerah, ada grit, ada disiplin diri yang sangat tinggi, dan semuanya dimotivasi ingin Indonesia semakin baik, semakin kuat, semakin berdaulat, dan saya mendukung itu. Saya sudah merasa seperti bagian dari Nusantara TV, dan saya doakan Nusantara TV akan terus menjadi standar bagaimana publikasi yang benar, mengedukasi penontonnya, mengedukasi masyarakat Indonesia, sehingga semua bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan memajukan Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Bu Sherly Coanda, Gubernur Maluku Utara. Selamat sekali lagi Bu atas penghargaan yang diterima. Sukses untuk Ibu selalu Bu. Mari saya pegang Bu. Terima kasih Bu Sherly.
Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Chowanda. Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama yang baik antara level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian. Kita hadir untuk masyarakat dan pesan saya terakhir bahwa selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa hukum itu harusnya memberikan rasa damai. Hukum itu harusnya melindungi. Hukum itu harusnya bisa menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat, bukan untuk ditakuti. Oleh karena itu, ujung tombak dari Posbankum ini adalah para kepala desa. Niat baik jika dideliver dan disampaikan dengan cara yang kasar dan salah itu tetap salah. Ilmu yang ada sudah dilengkapi oleh Kemenkum, nanti belajarlah dengan baik. Niat baik harus disampaikan dengan cara yang baik di waktu yang baik. Kalian adalah ujung tombak untuk menghadirkan keadilan di level desa. Mohon kerjasamanya dengan baik, karena kita semua yang ada di ruangan ini sudah diberkati. Kita tidak yang terbaik, tidak yang terkaya, bukan dengan jabatan tertinggi, tetapi kita ada di sekian persen, sedikit persen dari seluruh masyarakat Maluku Utara yang hidupnya jauh lebih susah dari kita, yang hidupnya sulit banget mendapatkan akses keadilan. Kita di sini sudah diberikan amanah oleh Sang Pencipta, kiranya kita semua bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya Maluku Utara yang membutuhkan. Dan sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa hukum itu menghadirkan keadilan, dan keadilan itu bukan hanya hak dari masyarakat Indonesia, tetapi menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Dan ini adalah salah satu program Astacita ke-7 dari Presiden Prabowo. Dan tugas saya sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program Astacita Presiden Prabowo dapat diimplementasi di Provinsi Maluku Utara.